Halo Sobat Telset, 6 bulan lalu Poco F7 ini bikin kita semua terperangah karena dia pakai Snapdragon 8S Gen 4 di harga 5-6 jutaan. Nah, setelah 6 bulan pertanyaannya cuma satu, apakah value gila itu masih bertahan atau udah kena kutukan panas yang legendaris? Jadi Poco F7 ini comeback dengan desain premium dan speknya tetap dewa. Kita bongkar masalah utama yang paling fatal di pemakaian jangka panjang, yaitu manajemen panas yang kritis, kamera yang nggak niat sama sekali, dan absennya fitur penting bypass charging. Siap-siap karena ini adalah review yang realistis dan nggak manis-manisin si Poco F7. Desainnya surprisingly dewasa dan premium. Finishingnya matte, efektif untuk meminimalisir sidik jari, bikin HP ini belakangnya nggak gampang kotor. Bisa kalian lihat sendiri nih, gua geser-geser, gua gores-gores, dia nggak gampang kotor. Nah, terus juga buat yang gua review ini adalah varian silver dengan sentuhan transparan di modul kamera yang bikin rasanya tuh nice touch gitu ya, ala-ala gaming gitu. Buat HP ini terasanya agak cukup berat karena dia itu pakai bobot 215 gram. Dan kalau dipegang satu tangan beratnya makin terasa. Jadi ya buat pegang HP ini wajibnya pakai dua tangan aja. Mungkin kayak gini. Mungkin hal yang bikin HP ini berat adalah baterainya, karena dia pakai baterai 6500 mAh yang cukup besar. Ini namanya barter yang realistis. Lo mau HP ringan atau HP yang nggak mati di tengah push rank. Dan yang paling mahal sebagai HP flagship killer di kelasnya, ini adalah ada sertifikasi IP68. Setelah pemakaian 6 bulan, hujan-hujanan, tangan basah, kena tumpah kopi, ponsel ini fine-fine aja. Ini peace of mind yang nggak ternilai, jadi HP-nya terasa aman di segala kondisi. Lanjut ke bagian performa, no debat, Snapdragon 8S Gen 4, UFS 4.1, RAM LPDDR5X, ini combo yang nggak masuk akal di harga segini. Buka aplikasi instan, multitasking berat, editing 4K dapat dilakukan tanpa lag nggak berarti. Ini performa yang nggak perlu lo khawatirin. Di bagian layar, dia ini udah all in. Dia ini pakai layar panel AMOLED 6,74 inch, resolusinya 1,5K dan refresh rate-nya udah 144 Hz. Layarnya bisa gue bilang itu tajam, mulus, dan kecerahan puncaknya di 2400 nit. Jadi ketika dipakai di bawah terik matahari, konten tetap terlihat jelas. Jadi bisa dibilang layar si Poco F7 ini bikin gaming dan streaming sama-sama kerasa premium. Tapi di luar segala kelebihan, Poco F7 ini masih punya kutukan, yaitu manajemen suhu. Main Genshin Impact lebih dari 35 menit, bodinya terasa mulai anget-anget dan bahkan cenderung panas. Sistem pendinginnya nggak sepenuhnya mampu menahan amukan Snapdragon 8S Gen 4. Yang bikin kesel nggak ada bypass chargingnya. Siap-siap body lo jadi setrika dan umur baterai lo bakal berkurang. Buat kameranya, dia itu pakai kamera 50 megapiksel OIS. Nggak terlalu istimewa, oke aja kameranya. Siang hari oke, warna natural, tapi harus jujur Poco F7 ini nggak dibuat sebagai smartphone fotografi. Malam hari noise sudah muncul lebih jelas dan kamera depannya yang udah 20 megapiksel hasilnya standar aja. Nggak ada autofocus yang menonjol. Oke, ini sampel perekaman video Poco F7 di kondisi siang hari. Agak mendung ya. Sambil jalan kaki ini handheld, ini 4K 60 fps. Ini zoom, kita zoom. Zoom maksimal 6 kali tapi udah blurry nggak kelihatan. 3 kali masih oke, 2 kali masih oke. Kita jalan dulu ke sini. Ini 2 kali nih. Buat stabil sih ini cukup stabil ya. Enak juga dipakai buat jalan gini. Sekarang kita ganti ke kamera depannya. Oke, ini perekaman video di Poco F7. Ini di resolusi Full HD 60 fps sambil jalan kaki. Bisa kalian lihat. Cukup oke juga, walaupun masih mendung ya, tapi warnanya kulitnya kelihatannya agak beda ya, lebih warm gitu. Berjalan kaki, jadi bisa gue bilang lo bisa coret ponsel ini dari wishlist HP fotografi yang udah lo buat.
Buat baterainya, dia juga udah pakai baterai 6500 mAh. Ini endurance-nya hanya sehari penuh. Jadi dipakai seharian masih terasa cukup dan awet. Tapi buat fast charging-nya itu cukup cepat, yaitu 90 watt fast charging. Dalam waktu kurang dari 40 menit, lo tinggal mandi, ngopi sebentar, dan HP lo udah siap tempur seharian. Kecepatan chargingnya ini adalah fitur yang paling krusial bagi pengguna yang dinamis. Di bagian OS-nya, dia udah pakai HyperOS 2.0. Secara visual lebih halus dan bloatware-nya jauh lebih sedikit dibanding generasi sebelumnya. Tapi masih ada notifikasi promosi. Fitur AI Gemini dan Circle to Search juga nggak absen, jadi dia hadir. Software-nya up to date dan stabil, meskipun masih ada sisa-sisa kekotoran klasik ala Xiaomi yang ada di MIUI. Buat fitur konektivitas lainnya, dia udah lengkap. Ada Wi-Fi 7, NFC, in-display fingerprint yang cukup akurat. Tapi ada dua minus sebagai flagship feature yang harus lo terima, yaitu nggak ada slot micro SD dan nggak ada eSIM. Jadi, lo harus puas dengan penyimpanan internal 512 GB UFS 4.1. So, setelah 6 bulan pakai, Poco F7 ini masih worth it? Iya. 100%, tapi hanya jika lo prioritasin ke performa. Lo dapat performa flagship yang termurah, layar yang dewa, dan fast charging yang cepat. Tapi, kalau lo cari kamera yang pro atau benci HP panas saat gaming intens, lupakan Poco F7 ini. Jadi, ketika lo cari HP yang fokus di performa, ini jawabannya. Tapi, kalau lo cari kamera pro atau benci HP panas saat gaming intens, lupakan Poco F7. Ini HP spesialis performa, bukan fotografi serius. Overall, gimana Sobat Telset menurut kalian mengenai Poco F7 ini? Tulis pendapat kalian di bawah mengenai HP yang udah gue review ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!